Ya, silakan. Menurut definisi Kristen itu tobat itu kayak mana itu? Tobat Kristen itu adalah meninggalkan dosa-dosanya, berbalik ke jalan yang benar dan yang kudus. Lalu memberi dirinya dibaptis. Oh, itu taubat untuk Kristen di zaman sekarang. Sekarang Gini toh, kalau memang begitu, kalau memang kalian dituntut untuk tobat, berarti sia-sialah kematian Yesus di kayu salib itu. itu beda. Kematian Yesus di kayu salib itu menebus hidup kita supaya kita hidup kekal. Tetapi kita harus tetap bertobat. Yesus mati di kayu salib untuk menebus hidup kalian. Ya, hidup kami yang ditebus. Kata Yesus, barang siapa memakan tubuhku dan meminum darahku, dia akan hidup selama-lamanya. Oke. Memperoleh Sekarang surga. ini, kalau memang ya itu Yohanes 6 nomor 53 sampai 55, yang makan darahku makan dagingku minum darahku tidak ada hidup dalam dirinya. Nah, jika memang itu benar, hidup kekal, peroleh hidup. Ya, jika memang itu benar, coba itu sebutkan satu saja orang Kristen yang hidup sampai sekarang. Loh, kata Yesus kan selama langit dan bumi masih ada namanya hukum tak bertuai, masih ada namanya kematian, tetapi artinya hidup kekal itu adalah nanti kehidupan yang kedua. Hidup setelah kekal kiamat. Iya, hidup kekal itu berarti hidup kedua setelah kiamat gitu. Ya, itu. Yang ngajarin siapa? Dibangkitkan. Yang ngajarin siapa? Setelah dibangkitkan kita tuh selamanya. Iya, siapa yang ngajarin gitu? Yesus lah. Di mana Yesus ngajarin gitu? Adalah. Di mana? Di mana Yesus ngajarin kayak gitu hidup? Di mana Yesus ngajarin kayak gitu? Hidup kekal itu adalah hidup setelah kematian. Di mana Yesus ngajarin gitu? Jadi itu memang seperti itu. Iya, di mana tertulis? Dia akan membangkitkan orang-orang percaya. Dia akan membangkitkan orang-orang percaya. Yang sudah mati akan dibangkitkan. Mereka akan hidup kekal. Iya, di mana Yesus ngomong seperti itu? Hidup kekal itu adalah hidup setelah kematian. Di mana? Iya, nanti dibangkitkan yang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di mana datanya? Ada hidupnya. Iya, di Aku lagi bawa data ini. Aku nggak lagi bawa data. Wah, Lagi nggak bawa data. Tapi ada. Coba cari kita punya data kan? Ya, silakan coba cari data dari mana. Aku nggak bawa data, sedang tadi aku lagi di luar rumah. Tapi gini toh ya. Kita gini ya. Ada perkataan seperti itu. Tapi gini toh ya. Kalau kita bisa jujur dengan Bible, Yesus itu sebenarnya nggak kenal Kristen. Karena Kristen itu ada. Jangan sosokan kau tahu. Gantian dulu lah kita. Karena Kristen itu ada setelah hampir 1 abad Yesus diangkat ke langit. Dan iman Kristen itu, pencetus iman Kristen itu adalah Paulus. Yang tertulis di dalam KPR 11 nomor 26. Kan Paulus yang mendeklarasikan iman Kristen. Di dalam KPR 11:26 dikatakan, untuk kali pertama murid-murid itu di Antioquia lah murid-murid itu disebut dengan Kristen. Sementara Yesus tidak didapati catatan sejarah pernah melangkahkan kakinya ke Antioquia. Jadi Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus. Karena iman Kristen adalah iman yang dibangun oleh Paulus itu sendiri. Enggak lah. Sebelum Paulus bertobat, udah ada murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus itu yang mengajarkan tentang Yesus. Paulus itu jauh setelah Yesus naik ke surga baru ada Paulus. Paulus tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Karena Paulus itu hanya berjumpa dengan Yesus dengan cahaya. Tetapi yang memberitakan kekristenan itu sebenarnya adalah 11 murid Yesus. Dialah yang memberitakan firman Tuhan, dia yang memberitakan tentang Yesus yang hidup bersama-sama dengan dia, bukan Paulus. Iya. Cuman masalahnya itu, Yesus dalam Lukas 21 mengatakan gini nih. Lukas 21 nomor 8. Apa kata Paulus? Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku.
dan berkata, akulah dia. Dan saatnya siapa sudah itu? dekat. Kata Yesus, ciri dari si penyesat itu, dia akan datang menggunakan namaku, kata Yesus. Memakai namaku, bahkan mengaku akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Apa kata Yesus? Janganlah kamu pun mengikuti mereka. Sementara di dalam KPR 9, ini toh ya, dalam Kisah Para Rasul 9, nomor 3 sampai 5, Pauluslah yang didatangi satu sosok yang mengaku dirinya Yesus. Nih, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, Itu beda bro, tiba-tiba itu beda. cahaya, Beda tiba-tiba itu. cahaya, tunggu itu ya, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah. Nih toh, ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Saulus sudah tahu dia Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sosok cahaya itu mengaku-ngaku dirinya adalah Yesus. Sementara dalam Lukas 21 nomor 8 kata Yesus, ciri dari si penyesat itu dia akan datang memakai nama Yesus dan mengaku-ngaku dirinya adalah Yesus. Nih, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Jadi yang datang menemui Paulus dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5 itu adalah si penyesat. Dia si penyesat. Sikit lagi toh dataku sikit lagi toh ini. Matius 24 ini. Matius 24. Sikit lagi dataku nih. Nomor 23 sampai 24 nih. Nih. Ini data yang kedua ini. Ini. Data kedua ini. Apa kata Yesus? Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias Kristus ada di sana. Apa kata Yesus? Janganlah kamu percaya. Sebab banyak Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nih, berdasarkan satu lagi nih toh, Kisah Para Rasul 11:26 ini. Kisah Para Rasul 11 ini. Kisah Para Rasul Udah belum? 11 ini terakhir ini, data terakhir 26. Gantian. Ini data terakhir ini. Berdasarkan bertemu dengan si penyesat, Paulus itu mendeklarasikan Kristen. Tengok ini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun namanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Berdasarkan pertemuan dia dengan si penyesat yang dikatakan Yesus, Paulus itu mendeklarasikan Kristen. Bahkan dalam Lukas 21 nomor 8 tadi, Yesus mengatakan, "Ya, kau ikuti dia." Kenapa itu malah mengikuti Paulus? Silakan dibantah itu, silakan dibantah Bibelnya itu, silakan dibantah. Tidak ada yang membantah Bibel, tidak ada. Jadi gini, itu murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, bagaimanakah akhir zaman? Nanti itu akhir zaman. Murid Yesus bertanya, bagaimana nanti akhir zaman itu? Nanti di akhir zaman. Bang Dian Wahyudi. Dengar dulu, nanti di akhir zaman banyak yang mengaku Yesus dan banyak yang nabi-nabi palsu, itu di akhir zaman. Tetapi ketika Paulus bertemu dengan Yesus itu belum akhir zaman, bro. Di mana datanya? Di mana datanya Yesus mengatakan di akhir zaman? Mana datanya? Oh, ini aku bawa laptop. Ini ya. Itu murid Yesus bertanya, bagaimanakah akhir kesudahan nanti? Bagaimanakah akhir kesudahan nanti? Itu artinya akhir zaman, bro. Nih, Jadi, tengok ini lagi ya. Ini nggak ada akhir zamannya. Ini. Tanda si penyesat yang ketiga. Hari kesudahan itu. Tanya ke murid Yesus kepada Yesus. Nah, ini tanda si penyesat yang ketiga ini toh, ya. Tanda si penyesat yang ketiga itu. Jangan dibantah lah Bibelnya itu. Jangan selesai, belum selesai. Ini yang ketiga, itu bilang akhir zaman kami. 2 Yohanes 1 nomor 7. Apa kata Yesus? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku
bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Sekarang aku tanya Amito, Yesus itu datang sebagai manusia atau Tuhan? Tunggu dulu, belum selesai aku. Jangan dulu kau ngomong. Belum selesai aku. Yesus itu datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Jangan dulu, belum selesai kita tadi ngomong. Kau jangan gitu. Jangan kau ngomong. Yesus menurut pemahaman iman itu, Yesus datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Dengar dulu. Murid-murid Yesus itu bertanya, bagaimanakah hari kesudahan nanti? Terus Yesus berjawab, Itu yang saya bahas. Itu bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanyakan, menurut itu pemahaman iman itu, Yesus itu datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Aku mau menjawab yang tadi dulu. Aku mau menjawab yang tadi dulu, Paulus tadi. Ini ya ini sama korelasinya tentang si penyesat juga. Ini tentang si penyesat juga loh itu. Menurut iman itu, Yesus itu datang sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Ya Allah itu datang sebagai manusia. Kalau dia datang di suatu manusia. Saya nggak tanya Allah, saya tanya Yesus. Yesus itu datang ke dunia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Sebagai manusia lah. Berarti dia awalnya ada manusia. Berarti. Sebagai manusia. Oke. Sekarang saya tanya, Tuhannya itu siapa? Yesus Kristus. Nah, kata Yesus kalau kita nggak percaya dia manusia itu penyesat. Di sini Yesus mengatakan dia manusia. Yang nggak percaya dia manusia, dia adalah si penyesat dan antikristus. Gimana Ayu? Dengar dulu. Yesus Kristus datang sebagai, berarti dia awalnya itu bukan manusia, sebagai manusia. Ya, sebagai manusia. Sekarang aku tanya, Tuhan itu siapa? Yesus datang sebagai manusia. Jadi Tuhan itu siapa? Jadi Tuhan itu siapa? Yesus datang sebagai manusia. Yesus datang sebagai manusia. Sekarang saya tanya, menurut iman itu, Yesus datang ke dunia sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Yesus datang, Allah itu datang sebagai manusia, itu Yesus Kristus. Tetapi ketika malaikat Tuhan berarti Yesus dengar dulu. Malaikat Tuhan mengatakan ketika Yesus lahir di mana namanya? Di Bethlehem, malaikat yang berkata, bro, malaikat berkata, telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Iya, berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus datang sebagai manusia. Sekarang kutanya sama itu, dalam iman dan pemahamanmu, Yesus itu datang sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Oh? Itu? Tunggu. Sebagai Tuhan atau sebagai nanti aja, besok lagi. Jadi nggak bisa. Ya jadi aku harus bilang ini toh ya, aku ngomong dulu itu ya, itu Carolina ya. Itu Carolina, dengar itu Carolina ya. Sampai kapanpun kalian gak akan pernah berhasil ketika menjadikan Yesus itu Tuhan. Tuhan yang ada pada kalian itu adalah Tuhan-Tuhanan yang dihadirkan oleh pemikiran Paulus itu sendiri. Datanya mana Paulus? Datanya di Roma 14 nomor 9. Ketuhanan dari Yesus itu hasil konsili dari Paulus itu sendiri.